Ya ini memang banyak faktor ya, Mas Gepari. Dalam hal ini era pandemi itu kalau menurut survei yang dilaksanakan oleh BR Social itu keluarnya Februari 2021 ya, bahwa pengguna internet Indonesia itu menggunakan waktu kurang lebih 9 jam, tepatnya 8 jam 42 menit kalau nggak salah ya, kira-kira segitulah, dalam seharinya untuk mengakses internet. Berbagai kegiatan tentunya ya, ada yang bekerja, ada yang bermedia sosial dan lain sebagainya. Terutama sekarang saat pandemi di mana mobilitas kita dibatasi, anak-anak juga sekolahnya online, bekerja juga online, tentunya bersinggungan, berinteraksi dengan digital juga semakin tinggi. Di sisi lain secara psikologis memang kita semua, nggak hanya di Indonesia, kita sedang mengalami kesulitan dalam arti pandemi COVID-19 ini sudah berdampak sangat besar di berbagai macam sektor ya, sosial, ekonomi, dan juga terutama ekonomi ya dalam hal ini. Jadi memang kita sedang berada dalam kondisi sulit, kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, kondisi yang seperti ini kadangkala orang meluapkan rasa marahnya. Aduh, gak bisa kerja ini, di rumah terus makan dari mana dan sebagainya. Diluapkanlah emosinya yang ada, kesetresannya ini melalui digital, melalui berbagai macam ruang digital di media sosialnya masing-masing. Dan juga kalau mengenai kemarahan dan lain sebagainya, kita sih harus percaya bahwa setiap pihak juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Pemerintah juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Mari kita sama-sama mari kita sama-sama berjuang untuk penanganan COVID-19 ini, dan tentunya mari kita bersama-sama memaksimalkan manfaat dari digital ini dan meminimalisir sisi-sisi negatif atau dampak negatifnya. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan untuk Ibu Erna di layar utama, boleh kita tampilkan kembali. Oke, dampak negatif interaksi Dumai sangat terasa. Dunia maya, oke, baiklah, disingkat, saya agak skip sedikit tadi. Seperti pembulian yang cenderung menghina hingga mengancam. Bagaimana solusi agar tidak mendapatkan perlakuan tersebut? Ini melanjutkan dari tadi statement yang Bu Erna sampaikan bahwa kondisi kita yang kesulitan dan kritis tentunya di Indonesia sendiri ini menyebabkan emosi mudah, lalu penyampaian pendapat yang terlalu lepas gitu barangkali bisa dibilangnya di sosial media, sehingga berujung juga bisa jadi kepada pembulian seperti yang ditanyakan oleh Mbak Rita Kartika ini. Silakan ditanggapi Mbak Era. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Kartika. Pembulian atau perundungan ini adalah salah satu tindakan, kalau di digital ya, tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk ya, baik kata-kata, baik video dan lain sebagainya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pembulian ini memang mempunyai dampak yang sangat besar, banyak terjadi terhadap anak-anak dan remaja. Namun saat ini terhadap orang tua juga banyak gitu, biasanya menyerang kepada orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tentunya biasanya public figure, tokoh politik dan lain sebagainya. Nah, hanya saja pembulian ini mempunyai dampak yang lebih besar terhadap anak-anak dan remaja. Dikarenakan apa? Anak-anak dan remaja cenderung lebih memikirkan omongan orang lain dibandingkan orang dewasa yang mungkin sudah bisa menfilter. Ya, bagaimana caranya kita menghindari bulian tersebut? Ya memang seperti Mas Gifari sampaikan tadi, orang banyak di rumah, megang gadget, dia pusing, nggak punya duit, misalkan ya, boring dengan kondisi, melampiaskanlah, isenglah di media sosial melakukan pembulian. Satu yang mungkin kadang-kala tidak disadari bahwa saat kita di ruang digital, ini kita berhadapan itu dengan manusia. Bahwa orang yang kita bully itu manusia yang sama, mempunyai perasaan seperti kita, bisa tersinggung, bisa sakit gitu kan. Nah, apabila kita menjadi korban perundungan atau pembulian, yang pertama kita lakukan adalah don't care. Yang pertama, jangan dianggap, jangan dimasukin hati, jangan dijadikan sebagai beban pikiran ya, usaha untuk memfilter itu. Yang kedua, jika memang masih tetap dilakukan, coba melakukan pendekatan personal. Sampaikan, ditegur dengan baik ya, dan jangan sekali-sekali untuk melakukan tindakan membalas ya Mbak ya. Jangan dibully, kulitnya itu balas lagi,
wah daripada lu jelek juga misalnya. Itu sering sekali seperti itu. Itu jangan sampai kita ambil langkah itu, karena akan terus bolak-balik terus akan berkepanjangan. Jika sudah melakukan hal tersebut, pendekatan personal masih tetap juga tidak bisa, kita bisa melakukan langkah pelaporan, ya. Nah, pelaporan ini baik pembulian, perundungan dan lain sebagainya terdapat di berbagai macam aplikasi media sosial yang Bapak Ibu gunakan, ya. Biasanya ada fiturnya, bisa dicari Bu di tergantung platformnya sendiri-sendiri, ya. Itu pasti ada di pengaturan, coba Ibu cari. Kalau enggak, ada juga beberapa aplikasi atau situs yang bisa Anda gunakan untuk pelaporan tersebut. Misalkan di Kemenkominfo juga ada tuh aduan konten, itu bisa kita laporkan selain ke platform media sosial terkait, ya. Kemudian juga kita mempunyai Polisi Cyber, ya, kalau nggak salah namanya, ya, Polisi Cyber atau Virtual Police. Itu adalah juga sebuah aplikasi atau situs yang memang bisa kita jadikan sebagai referensi pengaduan konten-konten pembulian dan juga yang lainnya yang negatif sebagai langkah kita. Langkah lainnya adalah blokir, ya. Jadi jika ada hal-hal yang negatif, ada istilah no go tell kalau saya bilang Mas Gepari. Say no, say go, and tell. Bilang tidak, bilang go, pergilah, usir, blokir, kemudian tell. Udah dibilang enggak, dibilang pergi, enggak nurut-nurut, tell. Bilang, laporin ke beberapa media atau beberapa aplikasi yang tadi saya sempat sampaikan. Demikian Mbak Kartika, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, jadi kalau boleh disederhanakan, memang kondisi-kondisi seperti ini akan muncul saja terus-menerus ke depannya Bu, ya. Tapi yang pasti dari kitanya juga harus lebih peduli, lebih khawatir juga terhadap diri kita sendiri dulu. Jangan mempersiapkan diri untuk menghajar balik gitu atau untuk menanggapi, khususnya jika kita sendiri mengalami kondisi dibully.